Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Heri Purnomo di kelas Microsoft Excel ya teman-teman, yaitu pelatihan Excel untuk pengelolaan inventaris teman-teman. Dan kali ini kita akan mengambil tema yaitu manajemen data supplier. Untuk itu teman-teman bisa mempersiapkan dirinya ya. Untuk manajemen data supplier ini sangat kita perlukan ya teman-teman, apalagi di dalam pengelolaan inventaris. Baik itu inventaris di dalam instansi pemerintahan ataupun di dalam organisasi bisnis ya teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman, manajemen data supplier adalah kunci keberhasilan dalam menjalankan suatu bisnis. Dengan tata kelola manajemen supplier yang baik, kita juga akan meningkatkan efisiensi operasional dari organisasi bisnis kita ya teman-teman. Dan ada beberapa hal yang tentunya harus diperhatikan di dalam pengelolaan ataupun manajemen data supplier. Yang pertama harus kita perhatikan adalah identifikasi dan pemilihan supplier. Jadi kita harus mengidentifikasi calon supplier yang akan menjadi mitra kita ya teman-teman. Jadi kita harus mengevaluasi, harus memilih seberapa reputasi dari calon supplier, kemudian kredibilitasnya, terus kemudian tentu saja dari kehandalan calon supplier kita. Tak lupa tentunya yaitu pertimbangan harga, kualitas, dan pelayanan ya teman-teman. Yang kedua adalah pengumpulan data supplier. Jadi kita harus mengumpulkan informasi selengkap mungkin ya teman-teman, yang akurat juga. Baik itu alamat, kemudian informasi kontak yang bisa dihubungi, kemudian terkait kerjasama, apakah data supplier kita mau melakukan kerjasama seperti itu ya teman-teman, ataupun perjanjian kontrak. Ini untuk menanggulangi masalah di kemudian hari ataupun mencegah masalah di kemudian hari. Terus yang ketiga adalah pemeliharaan database supplier. Jadi tentu saja kita buatkan sistem manajemen database terkait supplier ini ya teman-teman. Jadi kita bisa memilah-milah ataupun bisa memilih supplier-supplier mana yang nantinya mempunyai pelayanan terbaik, kemudian harga terbaik, seperti itu ya teman-teman. Kita buatkan database, jadi kita bisa menentukan supplier-supplier mana yang cocok dengan spesifikasi yang kita inginkan, seperti itu ya teman-teman. Dan database itu sebaiknya juga diperbarui setiap bulan ataupun triwulan ataupun 6 bulan sekali, seperti itu ya teman-teman. Yang keempat yaitu manajemen resiko ya teman-teman. Jadi kita harus meminimalisir adanya resiko ya teman-teman, baik itu resiko keuangan, resiko kualitas maupun resiko pasokan. Jadi kita bisa memilih nih teman-teman, supplier mana yang bisa kredit dahulu. Jadi kita bisa memilih nih teman-teman, untuk mengurangi resiko itu supplier-supplier mana yang mau melakukan kerjasama atau perjanjian kontrak, kemudian yang memiliki pasokan yang baik ataupun yang pasokan yang lancar, seperti itu ya teman-teman. Itu untuk mengurangi terkait resiko di kemudian hari ya teman-teman. Kemudian tentu saja kita adanya pemantauan kinerja atau evaluasi kinerja ya teman-teman. Jadi setelah beberapa kali mitra kita transaksi dengan kita tetapkan ataupun kita lakukan pemantauan terkait kinerjanya. Apakah selama kurun waktu tertentu tersebut supplier itu sesuai dengan spek yang kita inginkan ataupun sudah memenuhi semua kerjasama dan kontraknya, seperti itu ya teman-teman. Kita bisa memantau, kita lakukan pemantauan kinerja ini secara rutin ya teman-teman.
Terus yang keenam ada kontrak dan perjanjian. Nah, seperti sebelumnya telah disampaikan, tentu saja dengan adanya kontrak dan perjanjian ini akan mengurangi resiko di kemudian hari ya teman-teman. Dan juga untuk di dalam ya, perjanjian ini bisa kita sampaikan juga terkait jumlah atau kualitas, kuantitas, maupun jadwal pengiriman dan harga ya teman-teman. Jadi kita buatkan kontrak agar tidak ada masalah di kemudian hari. Yang ketujuh adalah evaluasi dan peningkatan berkelanjutan. Nah, seperti yang sebelumnya sudah disampaikan, ini sebaiknya untuk evaluasi dan peningkatan berkelanjutan ini adalah kita lakukan secara rutin ya teman-teman. Jadi untuk mengetahui terkait kinerja, terus kemudian mengurangi resiko yang ada di kemudian hari ya teman-teman. Kita tetapkan ataupun kita pilih yang terbaik dari data supplier yang sudah kerjasama dengan kita, seperti itu. Nah, ini teman-teman, pengelolaan data supplier yang efektif membantu meminimalkan risiko, kemudian meningkatkan efisiensi operasional, dan membangun hubungan yang saling menguntungkan antara bisnis dan pihak ketiga. Seperti itu ya teman-teman. Jadi memang di dalam pengelolaan data supplier ini sangat membantu mengurangi adanya resiko, terus kemudian tentu saja peningkatan ataupun meningkatkan efisiensi dari operasional ya, karena data supplier yang sudah kita pilih itu sudah sesuai dengan spek ataupun keinginan yang kita kerjasamakan, seperti itu ya teman-teman. Mungkin itu terkait manajemen data supplier. Terima kasih, tetap semangat ya teman-teman, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.